لبيك لا شريك لك لبيك. Dalam surah Ali Imran ayat 96, saat menjelaskan bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di akhir ayat bahwa rumah itu diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kemudian, pada ayat berikutnya ketika menjelaskan bahwa di dalam rumah itu terdapat tanda-tanda yang jelas, lalu menjelaskan pula bahwa orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Dia menegaskan bahwa jika ada yang mengingkari ibadah haji, maka dia maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Lalu, pada surah Al-Baqarah ayat 197, saat memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya ditinggalkan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa orang yang sedang menunaikan haji itu dengan sebutan ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal atau orang-orang yang mau berpikir. Seluruh alam, alam semesta, alam raya, ulul albab, orang-orang yang mau berpikir, semuanya terangkai dan terkait. Apa kaitannya? Khazanah kali ini akan mengulasnya melalui ibadah tawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Tawaf adalah kegiatan ibadah yang tidak pernah berhenti dilakukan. Hanya sholat wajib 5 waktu berjamaah yang menghentikan gerakan tawaf. Tetapi para tamu Allah yang datang dari segala penjuru bumi itu segera bergerak kembali begitu sholat wajib selesai dilaksanakan. Seperti itulah gambaran keadaan kegiatan tawaf di Masjidil Haram pada saat ini. Inilah ibadah paling tua yang dilakukan oleh manusia. Bukan berawal pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawaf merupakan ibadah yang sudah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bahkan jauh sebelumnya, ibadah tawaf merupakan ibadah yang sudah dilakukan oleh para makhluk Allah yang patuh, malaikat di langit, jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam. Banyak riwayat menyebutkan asal mula ibadah tawaf itu terjadi sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Lalu malaikat menjawab, "Ya Allah, khalifah selain kami hanya akan berbuat kerusakan di bumi, membuat pertumpahan darah, saling berperang, saling dengki dan saling membenci. Sedangkan kami para malaikatmu senantiasa bertasbih memujimu, mensucikanmu, menaati dan tidak mengingkarimu." Kemudian Allah berfirman, "Wahai malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui yang tidak kamu ketahui." Mendengar jawaban Allah itu, malaikat langsung bersujud, takut akan murka Allah. Para malaikat bersujud sambil menangis dan memohon ampun dari murka Allah. Kemudian mereka bertawaf, mengelilingi arsy dalam rentang waktu yang cukup lama. Allah yang maha pengasih dan penyayang melihat hal itu, lalu menurunkan rahmat. Diciptakannya sebuah tempat yang disebut Baitul Ma'mur, tepat berada di bawah arsy Allah. "Wahai para malaikatku, bertawaflah kalian di rumah ini dan tinggalkan arsy." Malaikat-malaikat pun bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Dalam satu hari satu malam, ada 70.000 malaikat yang bertawaf. Kemudian Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang ada di bumi seraya berfirman, "Bangunlah untukku sebuah rumah di bumi seperti ini, atau seperti Baitul Ma'mur.
Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat yang ada di bumi dan juga makhluk yang lainnya untuk tawaf di rumah tersebut, sebagaimana penghuni langit tawaf di Baitul Ma'mur. Demikianlah Allah menciptakan Baitul Ma'mur, tempat bertobat para penghuni langit, dan Ka'bah di bumi sebagai tempat bertobat para penghuni bumi. Dari riwayat-riwayat yang ada, dapat disimpulkan bahwa para malaikat sudah ada di bumi dan membangun Ka'bah serta tawaf 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Setelah sekian lama tinggal di bumi dengan senantiasa berharap turunnya rahmat dan ampunan Allah, pada suatu hari Nabi Adam mendapat perintah dari Allah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Nabi Adam berangkat dari tempat tinggalnya, berjalan ke arah barat melalui Syam, hingga sampailah di Makkah dan melaksanakan tawaf bersama para malaikat yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Para malaikat ini sudah sejak lama melaksanakan perintah tawaf mengelilingi Ka'bah sebelum kedatangan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang menunaikan tawaf di Ka'bah. Ketika Nabi Adam bertawaf di Baitullah dan sampai ke Multazam, malaikat Jibril berkata kepadanya, "Wahai Nabi Allah, akuilah semua dosamu di tempat ini kepada Tuhanmu." Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya setiap makhluk yang beramal soleh mendapat ganjaran. Sungguh aku telah beramal. Apakah ganjaranku?" Allah mewahyukan kepadanya, "Aku ampuni engkau atas dosa-dosamu." Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, juga untuk anak cucu keturunanku?" Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Adam, siapa saja di antara keturunanmu yang datang ke tempat ini mengakui dosa-dosanya, bertobat sebagaimana engkau bertobat, dan memohon ampun, niscaya aku ampuni." Demikian tawaf. Amalan ini terus berlanjut hingga banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Menurut riwayat, ketika itu Allah mengangkat Ka'bah ke langit agar tidak dicemari oleh dosa-dosa penduduk bumi. Selanjutnya, Ka'bah dimuliakan di langit. Pada masa selanjutnya, Nabi Ibrahim menelusuri jejaknya dan membangun Ka'bah yang baru, tapi dengan fondasi dari Ka'bah yang lama. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah berusia 30 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah dari Syam dengan membawa perintah untuk membangun Ka'bah. Tentang hal ini, At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika Ibrahim alaihissalam datang, beliau mendapati Ismail alaihissalam sedang memperbaiki panahnya di dekat sumur Zamzam. Nabi Ibrahim lalu berkata, "Ismail, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah untuknya." Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Jika demikian, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Tapi Allah memerintahkan agar engkau membantuku. Kalau begitu, aku akan membantumu." Jawab Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun membangun Ka'bah Allah dengan Ismail alaihissalam yang membantunya mengambilkan batu. Sejak itu, ibadah tawaf kembali hidup di muka bumi. Pada masa-masa setelah Nabi Ismail, ibadah tawaf juga tidak pernah berhenti. Bahkan ketika masa-masa keyakinan pagan, ketika penyembahan berhala mendominasi kota Mekah, seperti pada masa jahiliyah, masa menjelang datang Nabi Muhammad SAW. Meskipun tata caranya banyak yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti menanggalkan busana untuk masyarakat tertentu saat tawaf. Namun demikian, gerakan memutarnya tetap seperti apa adanya. Saat Nabi Muhammad SAW datang, tata cara tawaf diluruskan kembali sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang, Ka'bah tak pernah sepi pengunjung. Selama 24 jam dan sepanjang tahun, tamu-tamu Allah terus berdatangan, sehingga ibadah tawaf tidak pernah berhenti. Dan insya Allah akan terus berlanjut hingga hari kiamat nanti. Dimulai dari sudut batu hitam Hajar Aswad, umat muslim bergerak mengitari Ka'bah untuk bertawaf. Gerakan searah
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali hingga berakhir di sudut yang sama. Membentuk pola lingkaran 360 derajat, bergerak melawan arah jarum jam, dan berporos pada satu titik. Begitulah gerakan tawaf, dan begitu pula lah seluruh alam semesta bergerak. Profesor Thomas Jamaluddin menegaskan, ritual tawaf adalah simbol ketaatan alam semesta kepada Sang Pencipta, yaitu senantiasa melakukan gerak berputar. Semua benda yang ada di jagat raya berputar secara teratur melawan arah jarum jam. Dari benda sekecil atom yang terdiri dari inti atom, proton dan neutron, beserta elektronnya hingga gugusan galaksi, semua putarannya bergerak ke arah yang sama. Elektron-elektron dalam atom, unsur terkecil pada sebuah benda hidup maupun mati, mengelilingi inti atom melawan arah jarum jam, seperti gerakan tawaf. Di dalam tubuh, sitoplasma mengelilingi inti nukleus suatu sel melawan arah jarum jam. Untaian spiral DNA dan RNA, pembentuk asam amino yang merupakan penyusun suatu protein, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Peredaran darah manusia dimulai dari aorta jantung sebelah kiri, yang menyalurkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dan kembali ke vena cava superior jantung yang terletak di sebelah kanan melalui pembuluh darah balik vena yang membawa darah kotor melawan arah jarum jam. Di dalam indung telur, rahim seorang ibu, telur ovum, bergerak mengelilingi dirinya sendiri melawan arah jarum jam. Sperma ketika bergerak menuju indung telur untuk menemukan sebuah ovum, juga bergerak mengelilingi dirinya sendiri melawan arah jarum jam. Perputaran bumi pada porosnya dan gerakannya mengelilingi matahari juga melawan arah jarum jam. Perputaran planet-planet tata surya mengelilingi matahari juga melawan arah jarum jam. Matahari bersama bumi, planet-planet lain, dan puluhan bulan juga berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Dan di dalam galaksi Bima Sakti itu sendiri terdapat miliaran matahari yang memiliki planet, dan planet itu memiliki bulan yang kesemuanya juga bergerak seperti matahari. Di jagat raya ini selain Bima Sakti juga masih terdapat banyak galaksi lain yang kesemuanya itu membentuk klaster galaksi. Selanjutnya, sistem klaster galaksi yang terdiri atas miliaran benda-benda angkasa seperti matahari, planet, bulan, meteor, asteroid, dan lain-lain, semuanya berputar, bertawaf, mengelilingi pusat galaksi yang oleh NASA disebut monster black hole. Karena ukurannya yang jauh lebih besar daripada black hole dalam galaksi Bima Sakti. Subhanallah, ternyata klaster galaksi yang berisi triliunan benda-benda angkasa itu tidak hanya satu, tapi masih ada miliaran lagi di sana. Dan semuanya berputar, bertawaf, mengelilingi pusat yang entah berada di mana. Karena hingga saat ini belum ada teleskop yang berhasil memotretnya. Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA mengakui bahwa pengetahuan manusia mengenai alam semesta hingga sekarang ini kira-kira baru sebesar 3% saja dibandingkan dengan apapun yang telah Allah jadikan di muka bumi ini. Sebenarnya apa arti dari keseluruhan alam semesta berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam ini? Inilah jawaban Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, singgasana. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan,
binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 18. Jadi, semua ciptaan Allah yang berupa benda terkecil yang dinamakan atom hingga alam jagat raya yang maha luas ini diciptakan untuk tunduk, pasrah dan patuh, sujud, mengikuti hukum dan ketentuan Allah, sunnatullah, dalam bentuk gerakan berputar yang terus-menerus sambil mengucapkan tasbih dan takbir untuk mensucikan dan mengagungkan asma Allah. Tawaf, gerakan berputar melawan arah jarum jam mengelilingi Ka'bah, merupakan bentuk kepasrahan diri secara total dari manusia kepada Sang Khalik. Selaras dengan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh alam semesta yang terus berputar mengagung-agungkan asmanya serta bertasbih memuji-mujinya baik dalam keadaan terpaksa maupun sukarela. Jadi ketika seseorang melakukan tawaf, sebenarnya dia telah menyatukan dirinya dengan alam semesta, memuji-muji Tuhannya dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya. Sementara jagat raya ini selalu bertawaf, bertasbih dengan ketundukannya kepada Sang Pencipta, maka manusia sebagai bagian dari jagat raya ini juga senantiasa bertawaf. Ka'bah adalah rumah Allah, Baitullah, simbol keberadaan Allah di bumi, pusat jiwa dan manusia dari segenap penjuru negeri, tempat suci yang penuh cahaya dan energi. Di sanalah manusia melaksanakan ibadah tawaf. Bayangkan, ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, bulan juga bertawaf mengelilingi bumi yang mengakibatkan terjadinya pergantian waktu bulan. Ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, bumi juga bertawaf mengelilingi matahari yang mengakibatkan terjadinya pergantian tahun. Bumi bertawaf dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu berputar pada porosnya dengan kecepatan 1.600 km per jam. Dan juga berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Subhanallah, tidak ada suatu amalan pun yang diperintahkan oleh Allah kecuali memiliki hikmah dan tujuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan. Dr. Abdul Basit Syed dari Pusat Riset Nasional Mesir mengungkap kesaksian Neil Armstrong ketika di luar angkasa. Dia mengambil gambar planet bumi, lalu merasa heran. Ternyata bumi menggantung di area yang sangat gelap. Siapa yang menggantungnya? Bukan hanya itu, sang astronot dan rekan-rekan sesama antariksawan yang pernah berkelana di ruang angkasa menemukan fakta lain. Mereka menyaksikan bahwa bumi ternyata memancarkan radiasi secara terus-menerus. Lalu, setelah diteliti oleh ilmuwan Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, ternyata pusat radiasi tersebut berada di Mekah, tepatnya di Ka'bah. Oleh ilmuwan Muslim, pancaran radiasi itu dipercaya sebagai tali penghubung Ka'bah yang di bumi dengan Ka'bah yang di langit. Temuan yang lebih mengejutkan lagi, setelah ditelusuri lebih seksama, pancaran radiasi itu terlihat tak terbatas. Itu terlihat saat pengambilan foto planet Mars. Pancarannya masih terus berlanjut. Ada teori yang mengatakan bahwa berdasarkan kaidah tangan kanan, putaran energi jika bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan meneruskan energi ke arah atas. Atas dasar ini, maka perputaran tawaf mengelilingi Ka'bah dengan arah melawan arah jarum jam itu juga akan meneruskan energi ke arah atas. Sementara itu, sholat yang diharuskan menghadap kiblat, doa yang dianjurkan menghadap kiblat, zikir yang dianjurkan menghadap kiblat, membaca Al-Quran yang dianjurkan menghadap kiblat, dan amalan-amalan lain yang juga dianjurkan menghadap kiblat, semuanya akan memancarkan energi
ke arah kiblat. Sehingga energi dari individu atau jamaah seluruh dunia itu akan terkumpul dan terakumulasi di Ka'bah setiap saat. Karena bumi berputar sehingga sholat dari seluruh dunia tidak pernah berhenti selama 24 jam. Energi yang terakumulasi, berlapis dan bertumpuk itu akan diputar dengan generator orang-orang yang bertawaf yang berputar secara berlawanan arah jarum jam selama sehari penuh tanpa henti karena tawaf tidak ditentukan waktunya. Maka, menurut implikasi hukum kaidah tangan kanan, energi yang terkumpul akan diputar dengan tawaf dan akan naik ke atas menuju langit. Jadi, energi itu tidak berhenti di Ka'bah, tetapi naik ke langit melalui cerobong yang dimulai dari Ka'bah. Tuhan pasti telah membuat saluran agar sholat dan doa dalam bentuk energi tadi bisa sampai ke hadiratnya. Jadi, selama 24 jam sehari terpancar cerobong energi yang terfokus naik ke atas langit. Selamanya sampai tidak ada manusia atau makhluk yang sholat dan tawaf. Berarti orang-orang yang memiliki akal atau suka berpikir. Tawaf mengandung energi, terutama energi ukhuwah dan kebersamaan. Juga energi non-materi, seperti diungkapkan oleh sebuah teori. Wallahu a'lam. Semoga kita selalu patuh kepada Sang Pencipta, seperti alam raya mematuhinya. Amin, ya Rabbal